Untuk melihat bagaimana kemudian kondisi terbaru perhitungan rekapitulasi suara Pilpres di KPU, kita sudah terhubung bersama rekan kami, ada Zinedine Duhan akan mengabarkan dari sana. Duhan, pantauan Anda hingga saat ini pukul 12 lewat. Ya, Alfat dan juga pemirsa, proses penghitungan suara pemilu 2024 ini masih terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan hingga saat ini memang informasi terbaru yang kami dapatkan dari KPU sendiri ini sudah sekitar 74,54% suara yang masuk ini melalui aplikasi Sirekap dan dapat dilihat di pemilu2024.kpu.go.id. Ini dengan total ini sudah ada 613.629 TPS dari keseluruhannya adalah 823.000 TPS. Nah, hingga sejauh ini juga memang pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini masih unggul yang cukup jauh 58,91% atau setara dengan 64,1 juta suara. Lalu dilanjut dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan 24,08% atau sekitar 26,2 juta suara, dan di posisi terakhir atau ketiga ini ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini dengan 17,01% atau setara dengan 18,5 juta suara. Selain dengan suara untuk pemilihan presiden, ada juga untuk pemilihan legislatif yang masih dipimpin oleh PDIP ini yang dengan 16,9%, lalu disusul dengan Partai Golkar ini di posisi kedua 15,13%, lalu juga di posisi ketiga ini ada Partai Gerindra dengan 13,44%. Nah, sejauh ini Alfat dan juga pemirsa, memang partai-partai yang sudah melebihi batas atau target yaitu 4% ini sudah berjumlah 9 partai, dengan yang terakhir kemarin adalah P3 yang akhirnya tembus melewati batas presidensial threshold yaitu 4%. Selain itu, Alfat dan juga pemirsa, memang pada hari ini di KPU sendiri ini tadi pagi datang dari Indonesia Corruption Watch atau ICW dan juga dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras ini yang hadir untuk mengirimkan surat permohonan informasi publik ini kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Memang dari keduanya, baik dari ICW atau Kontras, ini memiliki permintaan informasi yang berbeda. Jika dari ICW sendiri ini meminta informasi mengenai Sirekap, di mana menurut Kontras ini di Sirekap sudah ramai sekali diperbincangkan oleh masyarakat dengan adanya perbedaan data yang diinput ini baik dari C1 maupun yang diinput di Sirekap. Sedangkan dari Kontras sendiri ini lebih menyoroti mengenai banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Nantinya akan direspon oleh KPU dalam 3 hari ke depan. Untuk sementara itu informasi yang dapat saya kabarkan. Alfat, saya kembalikan ke studio. Baik, Zinedine Duhan mengabarkan langsung dari kantor KPU Pusat di Jakarta. Pemirsa, pasca pelaksanaan pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi bagi 1.496 TPS untuk menggelar pemungutan dan penghitungan suara ulang, lanjutan, serta susulan. 1.496 TPS itu terdiri dari 780 TPS harus melaksanakan pemungutan suara ulang, 132 TPS pemungutan suara lanjutan, dan 584 TPS pemungutan suara susulan. Rekomendasi Bawaslu RI tersebut harus dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Menurut anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti, rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu sesuai peraturan KPU atau PKPU. Permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik serta tidak terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT dan daftar pemilih tambahan pemilu 2024.